Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel YouTube Fauzi yang membahas materi program mengolah angka atau spreadsheet untuk tingkat dasar atau pemula, ya. Jadi ini untuk yang masih baru. Perhatikan, hari ini kita akan membahas mengolah data dengan fungsi-fungsi program pengolah angka, ya, di mana kita akan mengolah data dengan menggunakan rumus matematika. Seperti kita ketahui, dalam matematika, kalau kita perhitungan matematika itu ada beberapa cara untuk menghitung. Misalnya kita akan mengkalikan nilai, menjumlahkan nilai, mengurangi nilai, atau membagi nilai. Pada rumus matematika yang sebenarnya adalah menjumlahkan dengan tanda plus, kemudian pengurangan dengan tanda minus, lalu perkalian dengan tanda silang atau X, ya. Juga pembagian dengan tanda titik 2. Nah, ini kalau kita membuatnya secara tulisan. Tapi kalau kita menggunakan Excel, kita akan merubah bentuk dasar dari tanda penjumlahan sama, yaitu tanda plus. Kemudian untuk pengurangan sama, tanda minus. Nah, untuk perkalian, kalau kita menulis di kertas itu menggunakan tanda X, tanda kali, ya. Kalau di Excel kita menggunakan tanda bintang untuk perkalian. Kemudian untuk pembagian itu menggunakan garis miring. Ya, untuk perpangkatan tetap menggunakan tanda pangkat. Nah, ini tanda-tanda fungsi rumus matematika yang akan kita gunakan kalau kita menggunakan dengan Excel. Tanda plus, tanda minus, tanda perkalian dengan bintang, kemudian tanda pembagian dengan garis miring. Oke, lanjut. Perhatikan di sini. Ini ada contoh sebuah persediaan barang di mana ada komputer, ada printer, ada scanner. Kita akan menghitung jumlah dari nilai-nilai ini semua. Di mana komputer terdiri dari 15 unit. Per unitnya itu 7.500.000. Berapa nilainya? Kemudian printer terdiri dari 20 unit. Harga satuannya, harga per unitnya 3.400.000. Kemudian ada scanner sebanyak 18 unit. Harga satuannya 2.800.000. Kita akan menghitung nilai-nilai ini, ya. Dimana kita menghitung dengan fungsi rumus atau fungsi sum atau sum, ya. Dimana fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan data yang terdapat pada beberapa sel. Ya, jadi fungsi sum digunakan untuk
menjumlahkan data yang terdapat pada beberapa sel. Nah, beberapa sel jadi dari kumpulan sel-sel ini semua. Ada yang kita tambah, ada yang kita kurang, ada yang kita bagi, ada yang kita pangkatin, akan ada yang kita kalikan. Pertama kita menggunakan rumus sum untuk mengambil nilai ini. Di sini ada 15 unit, ada juga nilai satu unitnya 7.500.000. Secara logika berarti ini kita menggunakan tanda perkalian. Ya, perkalian. Kita menggunakan sum. Dalam penulisan rumus pada Excel atau spreadsheet selalu diawali dengan tanda sama dengan. Ya, ini harus nih dengan tanda sama dengan. Baru kita masukkan fungsi yang kita butuh, yang akan kita pakai. Hari ini kita menggunakan fungsi sum. Ya, fungsi sum. Setelah ini baru kita selalu digunakan tanda kurung buka. Ya, sama dengan sum kurung buka. Nah, perhatikan di sini ada petunjuk. Ada sum number 1, number 2, and nomor 1, nomor 2, dan segala macam seterusnya nanti. Jadi ini petunjuk. Kalau kita bingung rumusnya, kita bisa dipandu di sini. Ya. Pertama, sama dengan sum, kita ambil unit 15 unit. Dia ada di sel C6. Sel C6. Maka kita ketikkan C6. Kemudian kita kalikan dengan tanda bintang. Kemudian kita klik lagi sel harga satuannya, yaitu D6. Ya, ada di D6. Kemudian kita tutup kurung. Ya, baru kita enter. Hasilnya adalah 112.500.000 rupiah. Ya, ini adalah jumlah dari 15 unit komputer. Kalau kita tidak menggunakan tanda sum bagaimana? Bisa. Caranya bagaimana? Perhatikan di sini. Sama dengan, selalu kita gunakan tanda sama dengan, buka kurung, kemudian kita klik sel unitnya C6, kita tanda kasih bintang sebagai tanda perkalian, kemudian kita klik lagi nilai dari harga satuan, yaitu ada di D6. Tutup kurung, enter. Sama ya hasilnya. 112.500.000 rupiah. Jadi perhatikan di sini, sama dengan rumusnya, sama dengan sum di formula barnya, sama dengan sum buka kurung C6 dikali D6, tutup kurung. Yang ini tidak menggunakan sum, tapi menggunakan sama dengan buka kurung C6 dikalikan D6, hasilnya sama. Ya. Tapi jangan mengambil nilai dari isi sel yang akan kita hitung. Kalau ini kan kita menggunakan sel. Ya, kita menggunakan selnya dari C6 dan D6. Nah, jangan kita menghitung dari nilai isi selnya. Kita contohkan ini di sini. Kita taruh sini aja ya, biar kelihatan. Sama dengan sum buka kurung, kita mengambil ini 15, ya kan? Kita ketik 15. Ya, 15 dikalikan, karena kalau kita mengisi dari selnya,
harganya nilainya tersebut akan salah. Ya. Perhatikan di sini. Kemudian 7.500.000. Tutup kurung. Kita enter. Oh, sama ya. 112.500.000 rupiah. Oh iya, sama nih. Tadi dengan sel C6 112.500.000 ya. Kalau dengan isi dari selnya sama juga tuh, 112.500.000 rupiah. Apa perbedaannya? Nilai ini tidak ada perbedaan. Yang berbeda adalah rumusnya. Ya, perhatikan, sama dengan sum buka kurung C6 dikali D6. Jadi yang kita ambil adalah nama selnya, bukan isi selnya. Kalau ini sama dengan sum buka kurung 15 dikali dengan 7.500.000. Maka ini yang kita ambil nilainya. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaan di sini. Ternyata komputer sekarang harganya sedang turun. Itu harganya jadi 5 juta misalnya. 5 juta ya. Nah, 5 juta. Otomatis nilai yang ini juga berubah ya. Kita enter. 15 dikali 5 juta, 7 juta, 75 juta. Yang ini menggunakan sum, ini tidak menggunakan sum. Tapi yang ini dia tidak berubah. Dia tetap 112.500.000. Kenapa? Karena yang dia hitung adalah nilai 15 dikali 7.500.000. Kalau ini berubah, kenapa? Karena yang dihitung adalah dari selnya yang aktif. Jadi dia, kalau kita ambil selnya aja, mau nilai berapapun akan terus dikalikan, karena akan terus dihitung. Ya, misalnya ini jadi 10 unitnya, dia akan berubah terus. Jadi 50 juta. Ya, di situ perbedaannya. Jadi dalam membuat atau menghitung menggunakan spreadsheet, jangan mengambil dari nilai isi sel, tapi mengambil dari nama selnya. Kalau ini kan isi selnya 10, tapi nama selnya C6. Nah, di sini perbedaannya ya. Jadi jangan sekali-kali menghitung nilai isi sel, tapi dari selnya. Oke, kita kembalikan lagi. Ini jadi 15. Oh, berubah lagi ya. Berubah lagi jadi 75 juta. Ini kita kembalikan lagi jadi 7.500.000. Nah, sama kan hasilnya? Karena dia akan terus menghitung yang ada di dalam sini. Oke, lanjut. Sekarang kita akan menghitung nilai printer. Nilai printer, kalau tadi ini kita pakai sum ya. Sekarang saya tidak mau pakai sum. Boleh, tidak masalah. Perhatikan, selalu diawali dengan tanda sama dengan. Kemudian diawali lagi dengan tanda buka kurung. Kemudian kita ambil selnya, ya. Selnya lagi saya tekankan, selnya yang kita ambil yaitu di sel C7, C7. Ya. Kemudian tanda bintang sebagai tanda perkalian. Kemudian kita ambil dari D7. Boleh tutup kurung, boleh langsung di enter. Ini tanpa tutup kurung, saya enter. Kita yes, maka hasilnya menjadi 68 juta ya.
Kita hitung lagi untuk yang scanner. Sama dengan sum tutup kurung sel C8 dikali sel D8 tutup kurung enter menjadi 50.400.000. Ingat, fungsi sum sebenarnya adalah menjumlahkan data yang terdapat pada beberapa sel. Jadi menjumlahkan data dari beberapa sel. Saya tunjukkan lagi perbedaan rumusnya. Kalau kita akan menghitung ini, bagaimana caranya? Kita gunakan sama dengan sum buka kurung ininya, ya. Kemudian karena ini penjumlahan, maka kita kasih tanda plus. Oke. Kemudian kita tambah lagi dengan yang ini. Ini tadi E6, sekarang E7. Kita ambil lagi tanda panah, tanda plus, ya, ditandai dengan beda huruf. Kemudian lagi ditambah dengan yang E8, ya, baru tutup kurung. Kita lihat hasilnya, 230.900.000. Ini kalau menggunakan tanda plus. Tapi sebenarnya sum tersebut adalah secara otomatis akan menjumlahkan nilai yang ada di sel di sini. Jadi gimana fungsinya? Kita lihat. Ini yang sebenarnya. Sama dengan sum, ya, buka kurung, kita klik pada sel pertama yang akan kita jumlahkan, yaitu sel E6. Kemudian kita blok ke bawah, tekan ke bawah, ya. Setelah ini kita enter. Boleh tutup kurung juga boleh. Kita enter langsung. Hasilnya sama, 230.900.000 rupiah, ya. Nah, itu fungsi dari sum yang sebenarnya. Perhatikan di sini. Kalau di sini kalau kita menggunakan tanda plus, sama dengan sum E6 ditambah E7 ditambah E8. Tapi yang ini bedanya sama dengan sum E6.2 E8. Artinya apa? Artinya adalah mulai dari E6 hingga E8 itu dijumlahkan. Maka mulai hingga itu diwakili dengan tanda titik 2. Makanya dalam Excel untuk pembagian tidak digunakan titik 2 normal, ya, seperti kita menggunakan, kita tulis di kertas seperti ini. Tapi kita untuk pembagian digunakan tanda garis miring. Paham ya? Oke, lanjut. Ini kita kembalikan ke aslinya. Sama dengan sum buka kurung, kemudian kita blok, kita enter. Hasilnya 230. Itu kalau kita menggunakan secara blok manual. Ada lagi caranya secara otomatis. Gimana? Di sini kita gunakan yang sudah disediakan oleh Excel sendiri. Caranya gimana? Ini kita taruh yang akan kita isi, klik di sini. Kemudian pada menu editing di sini, di home, tab ribbon home, kemudian paling kanan editing, ada yang namanya auto sum, ya. Kita klik auto sum. Nah, hasilnya sama tuh. Sum E6, E8. Hasilnya sama. Kemudian kita enter. Jadi kita nggak perlu lagi mengetikkan kayak tadi. Sama dengan sum. Kemudian buka sama dengan sum.
buka kurung, sel ini kita blok, kita tutup kurung, enter, ya, hasil sama. Memang hasilnya sama, cuman perbedaannya ini kan datanya dikit nih, cuma 3. Coba kalau datanya ada 1000 baris, kamu mau ketika ngeblok satu dari sel awal hingga sel akhir? Kan nggak mungkin, ya. Nah, gunakanlah autosum ini. Jadi mau dia ada dari jumlah berapa baris, dia akan otomatis menjumlahkannya, ya. Jadi bedanya kita menggunakan sama dengan sum dan autosum. Oke, paham sampai sini? Oke ya. Ini untuk yang penggunaan sum. Tadi ini secara logika ini kita kalikan, ini kita jumlahkan. Totalnya ya. Jadi total semua nilai ini adalah 230.900.000 rupiah. Ini untuk fungsi sum. Sampai di sini penjelasan saya tentang sum. Kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di deskripsi. Jangan lupa kalau materi ini mendukung dan membantu, silakan klik subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.